Terima kasih banyak Ustaz Sadullah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qala an-nabiyul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Qala al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa yadalu fihi tajammula wa haythul fata yarta'u fi dhulumatihi min al-qabri yalqahu sanan mutahallila hunalika yahnihi maqilan wa rawdatan wa min ajlihi fi dhirwatil 'izzi yujtala yunashidu fi irda'ihi li habibihi wa ajdir bihi su'lan ilayhi muwassala faya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjila hani'an mari'an walidaka alayhima labisu anwarin minat taji wal hula fama dhannukum bin najli 'inda jazzihi ulaika ahlullahi was saffatul mala ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa hulahum biha ja'al qur'an mufassala alayka biha ma 'ashta fiha munafisan wa bi'a nafsaka ad-dunya bi anfasiha al-'ula. Amma ba'du, total mustami'in dan mustami'at, para peserta kajian Ramadan, para peserta seminar Al-Quran, para penghafal Quran yang dirindukan Ramadan, yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai karena Allah, segenap panitia, segenap pengurus dari Khalimul Quran, Ustaz Sadullah, dan juga kawan-kawan, hafizakumullah. Semoga Allah senantiasa menjaga antum semuanya, menjaga teman-teman semuanya dalam lindungan dan dalam naungan rahmatnya. Yang saya cintai karena Allah juga semua segenap peserta yang hadir pada siang hari ini, yang telah mempersiapkan semuanya, ya, mempersiapkan niatnya, mempersiapkan alat tulisnya, mempersiapkan jasadnya, mempersiapkan pikirannya sudah dari jauh-jauh hari, ya. Masya Allah. Kalau boleh cerita, ya, ini kayaknya acara yang paling banyak saya di-mention di Instagram, ya. Masya Allah, ya. Banyak sekali mention masuk Ustaz Sadullah, ya. Masya Allah, ini kayaknya udah siap berjuang semua nih. Ini kayaknya kalau teman-teman semua hidup di zaman Rasulullah, kayaknya pasukan Badar nggak 300, ya. Pasukan Badar jadi 900 kayaknya ini, ya. Masya Allah. Luar biasa semua dari teman-teman semua, para peserta. Banyak sekali mentionan yang masuk. Saya sampai bingung merepostnya yang mana. Ya sudahlah, repost saja yang ada lah, 1-2. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala catat semua juhud, ya, semua perjuangan yang telah teman-teman upayakan selama ini, dan bahwa bertemu kita pada siang hari ini, ya, yang diberkahi di bulan Ramadan ini, tentu bukan jadi penghujung. Ini barulah menjadi awal mula kita
barulah menjadi tangga pertama kita dalam menaiki tangga-tangga kemuliaan. Tangga-tangga kemuliaan yang nanti ujungnya bukan di dunia. Ujungnya bukan saat kita masih hidup. Ujungnya adalah saat nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wa rattil kama kunta turattilu fid dunya inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Ya. Tangga terakhirnya adalah kapan? Nanti ketika di akhirat kita diminta sama Allah terus naik satu demi satu tangga surga, dan berhentinya kita adalah persis tempat di mana kita bisa mempertahankan ayat Al-Quran yang kita setorkan nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya teman-teman yang hadir pada siang hari ini ada 340 orang ya, Masya Allah. 340 orang yang hadir di siang hari ini, sesungguhnya kita sama-sama sedang menyiapkan hafalan kita untuk kita setorkan face to face dengan Allah. Ya, face to face. Kalau sekarang kita setorannya ke guru, ke ustaznya, ke teman-teman guru dari Khatmul Quran atau lembaga tahfidz ataupun komunitas tahfidz yang lain. menyetorkannya ke manusia, ya, menyetorkannya ke ustadz, ke ustadzah, ya. Tapi nanti di hari kiamat kita tidak setorannya ke manusia, setorannya juga nggak ke malaikat. Setorannya adalah langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan betapa besar kemuliaan yang akan diraih oleh para penghafal Al-Quran yang sesungguhnya. Para penghafal Al-Quran yang memiliki kualitas hafalan dan bacaannya yang terjaga sampai dia mati. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, para audiens, adik-adikku, kawan-kawanku, rekan-rekan, para penghafal Quran, ikhwafillah azanillahu wa ikum ajma'in. Kita akan sedikit bicara ya, sedikit berbincang tentang hakikat hafal Al-Quran, hakikat para pecinta kitabullah, para pecinta Al-Quran, para pembaca Al-Quran yang sesungguhnya, yang sejati, yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirindukan oleh Ramadan. Kalau kita bicara tentang Al-Quran, maka kita diminta untuk fokus, kita diminta untuk hadir secara penuh, hadir secara jasad, hadir secara pikiran, kemudian menghilangkan semua distraksi, semua gangguan yang mungkin saja muncul saat kita berbincang-bincang, saat kita berinteraksi dengan dan bersama Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ini, pada Al-Quran ini ada peringatan, ada pelajaran. Buat siapa? Buat mereka yang memiliki hati. Nafi dzalika dzikra liman lahu qalbun. Dia menghadirkan hatinya. Ini adalah syarat pertama. Ini adalah syarat pertama. Maka izinkan kami pada pembuka materi siang hari ini mengingatkan teman-teman semuanya dan juga diri sendiri untuk mari kita sama-sama hadirkan hati. Agar Al-Quran nanti yang akan kita baca, yang akan kita bahas, yang akan kita kulik, yang akan kita mengkaji itu memberikan arti, memberikan makna, memberikan roh, memberikan cahaya buat hati kita, menjadi penyembuh buat apa yang menyesakkan dada kita selama ini. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah inna fi dzalika dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ya. Kemudian dia alqas sam'a, apa itu ilqa'us sam'a? Ilqa'us sam'a adalah menghimpun semua pendengaran kita, mengumpulkan semua fokus kita dengan cara menghilangkan distraksi-distraksi, gangguan-gangguan. Nah, gangguan gadget, ya, gangguan apapun itu ya.
hal-hal yang mampu mendistraksi fokus kita dari menghafal dan berbincang tentang Al-Quran, yang mampu mengganggu fokus kita dari bertadabbur dengan Al-Quran. Lalu yang ketiga adalah wahuwa syahid, wahuwa syahid, dan dia benar-benar hadir. Syahid itu hadir. Hadir apanya? Hadir jasadnya. Jadi tidak salah satunya dari 3 syarat ini, tidak bisa cuma salah satunya atau 2 saja kemudian satunya ditinggal. Hatinya ada, hatinya sudah dihimpun, kemudian jasadnya juga sudah ada, tapi masih belum bisa fokus. Karena apa? Karena masih mengerjakan pekerjaan yang lain. Atau dia sudah fokus, dia sudah nggak mengerjakan pekerjaan yang lain, dia sudah menghadirkan hati, namun sambil scrolling, murojaah sambil scrolling, murojaah sambil nonton YouTube, murojaah sambil baca, murojaah sambil hal-hal yang lain. Atau sebaliknya, ya sudah menghilangkan semua gangguan distraksi, jasadnya pun juga sudah fokus, ya sudah duduk bersama Al-Quran, tapi hatinya beralang buana kemana-mana, hatinya melayang, ya hatinya berpikir, hatinya tidak fokus bersama Al-Quran. Maka jika seperti ini, Al-Quran tidak akan memberikan efeknya yang diharapkan, bahwa dia akan menjadi kemuliaan, dia akan menjadi dia akan menjadi kemuliaan buat para pecintanya. Kemuliaan yang apa yang kita harapkan dari Al-Quran, teman-teman? Tadi Al-Faqir membacakan satu ayat dari Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, semuanya sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat. Ini yang pertama. Mau'izatun min rabbikum. Nasihat dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Fungsi yang pertama dari Al-Quran yang kita harapkan, yang akan kita dapatkan ketika kita mampu menghadirkan fokus kita, menghadirkan jasad tubuh kita, menenangkan hati kita, menghadirkan hati kita, adalah adanya Al-Quran ini sebagai mau'izah, sebagai nasihat. Nasihat buat siapa? Nasihat untuk apa? Nasihat untuk memperbaiki perilaku kita yang selama ini belum betul menjadi lebih betul, lebih baik lagi, lebih benar lagi. Wa shifaa'ul lima fis sudur. Dan Al-Quran, kemuliaan kedua yang akan kita raih bersama Al-Quran ketika kita menghadirkan hati, ketika kita menghadirkan jasad, ketika kita menghadirkan pikiran kita, hati kita, adalah Al-Quran ini akan menjadi penyembuh. Wasyifa. Ya, wasyifa. Teman-teman, syifa itu adalah kesembuhan. Dalam bahasa Arab ada yang namanya dawa, ada yang namanya syifa. Ya, dawa itu artinya obat. Syifa itu artinya kesembuhan. Ya. Orang yang minum dawa, orang yang mengonsumsi dawa, dia akan mendapatkan syifa. Ya. Orang yang meminum obat, mengonsumsi obat, dia akan sembuh. Nah, Allah di dalam ayat ini, di surah Yunus ini, tidak mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah obat. Enggak. Qad ja'atkum mau'izatum wa dawa, misalnya, ya. Tidak, Al-Quran digambarkan, diilustrasikan oleh Allah dengan qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifa, bukan dawa. Bukan telah turun kepada kalian dawa, obat. Melainkan telah datang kepada kalian penyembuh, ya, kesembuhan. Wa shifa. Artinya apa? Dan hadirat Allah muliakan, artinya adalah orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka dia sesungguhnya sedang mengobati jiwanya, mengobati dirinya tanpa sadar. Ya, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, sesungguhnya dia sedang
mengobati luka yang ada dalam dada, luka dalam hati, tanpa dia sadar atau tidak sadar. Dan ini adalah kemukjizatan Al-Quran, ataupun fungsi dari Al-Quran yang kita harapkan, yang kita raih ketika kita melaksanakan syarat-syarat yang tadi yang ada 3 itu. Wahudan, dan Al-Quran ini adalah petunjuk. Petunjuk kepada apa? Petunjuk kepada jalan yang benar. Petunjuk untuk kita semakin jauh dari jalan yang melenceng, dari jalan yang salah, dari jalan yang sesat. Wahudan wa rahmatun lil mu'minin. Lalu yang keempat, Al-Quran ini akan menjadi rahmat buat orang-orang beriman. Ya, ini adalah setidaknya 4 hal yang akan kita dapatkan ketika kita mampu menghadirkan jasad kita, mendudukkan fisik kita, menghadirkan hati kita, menghadirkan pikiran kita, kemudian menghilangkan semua distraksi, semua penghalang, semua hal-hal yang membuat kita tidak fokus. Hasilnya adalah tadi, ya, mau'izah, syifa, hudan, dan rahmat. Kata Allah kemudian di ayat berikutnya, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka katakan, hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya ini hendaknya mereka semua itu senang, berbahagia. Kenapa? Karena Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang selama ini mereka kumpulkan, apa yang selama ini mereka cari, apa yang selama ini mereka kejar dari kenikmatan dunia, dari materi hidup, materi yang duniawi. Maka inilah teman-teman ya, ayat ini yang selalu kita baca kalau kita lagi tilawah, kita baca kalau kita lagi murojaah. Ini memberikan penekanan makna yang sangat luar biasa kepada kita, yang menggambarkan sedikit saja dari kemuliaan yang akan kita cicipi, yang akan kita rasakan ketika kita mampu menghadirkan jasad kita, menghadirkan pikiran kita, ya, hati kita, dan menghilangkan semua distraksi, semua penghalang. Nah, dan kemuliaan Al-Quran juga tidak hanya itu, ada banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan betapa mulianya mereka yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, yang senantiasa menjaga hafalan Al-Qurannya, yang senantiasa menambah hafalannya, yang senantiasa mendakwahkan Al-Quran, banyak sekali. Yang senantiasa melayani Al-Quran, senantiasa melayani para penghafal Al-Quran. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaannya. Bahkan kemudian Al-Quran ini tidak hanya menyihir, tidak hanya membuat manusia itu takjub, malaikat dan jin pun juga ikut takjub. Karena apa? Karena kemuliaan Al-Quran ini. Karena keagungan Al-Quran ini, jin yang selama berabad-abad itu bisa naik ke langit dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya, mereka naik ke langit mencuri dengar, mencuri apa yang ditulis oleh pena tentang takdir manusia. Ya, apa yang ditulis tentang takdir manusia saat Al-Quran turun, jin kemudian tidak bisa lagi naik ke langit. Ya, jin tidak bisa lagi naik ke langit. Tiap kali mereka naik ke langit, mereka langsung disambit dengan bintang. Mereka dilempari oleh bintang-bintang. Ya, mereka tidak bisa lagi naik ke atas langit. Kemudian saat mereka mendengarkan Al-Quran yang menyebabkan mereka tidak bisa lagi naik ke langit, mereka berkomentar, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ilar rushdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran yang amat sangat menakjubkan, yang senantiasa memberi petunjuk kepada kebenaran. Bahkan kemudian saking takjubnya mereka dengan bacaan Al-Quran yang dibaca, yang mereka temukan sedang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam sholat malamnya di satu tempat yang bernama Wadi Nakhlah, ya, lembah kurma di dekat kota Makkah. Saking menakjubkan Al-Quran yang dibaca, saking takjubnya mereka dengan
keindahan Al-Quran, maka mereka hampir-hampir saling tindih, ya, saling tindih menindih. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan tatkala seorang hamba Allah yang bernama Muhammad ini berdiri dalam salatnya, dia berdoa dalam salatnya, dia membaca Al-Qur'an di dalam salatnya, kadu yakununa alaihi libada. Hampir-hampir jin yang kemudian memiliki kekuatan fisik, jin itu kuat, teman-teman. Jin itu kekuatan fisiknya itu lebih kuat daripada manusia selama mereka tidak shape shifting, tidak berubah bentuk, tidak menampakkan mereka, ya. Selama mereka dalam alamnya, mereka itu kuat. Tapi kalau mereka berubah wujud, menampakkan dirinya sehingga bisa dirasa, bisa disentuh oleh manusia, maka mereka lemah. Nah, jin-jin ini kemudian mendengarkan Al-Quran dibaca oleh Muhammad SAW dalam sholat berjamaah bersama para sahabat, yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Hampir-hampir mereka saling mutarakimat, mutazahimat. Ya, mereka saling tumpang tindih, saling rebutan untuk mendengarkan, agar kebagian tempat menyimak bacaan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jin. Nah, jadi kita sekarang lagi bahas tentang apa efek, ya, apa efek experience, ya, pengalaman batin yang dirasakan oleh makhluk-makhluk selain manusia terhadap Al-Quran, yang nanti akan mengantarkan kita kepada keagungan Al-Quran itu sendiri dan keagungan manusia, kehebatan manusia, kemuliaan manusia yang mampu memuliakan Al-Quran. Pertama dari jin tadi. Jin, ya, makhluk jin ini. Kemudian yang kedua misalnya, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Mereka adalah malaikat. Malaikat pun takjub, malaikat pun juga sangat iri kepada mereka yang mampu terbangun di malam hari membaca Al-Quran secara istiqamah. Ini terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini adalah seorang sahabat Ansar yang hidup di kota Madinah. Di malam hari dia terbangun. Di malam hari dia terbangun untuk sholat malam, kemudian dia mengulang hafalannya, dia membaca surah Al-Kahfi. Namun saat dia membaca surah Al-Kahfi, dia bersama anaknya yang masih tidur di sampingnya, itu kemudian merasakan ada situasi yang aneh, ada situasi yang ganjil ketika dia membaca surah Al-Kahfi tersebut. Situasi apa itu? Situasi itu adalah kuda yang ikat di kandang belakangnya itu berontak, tidak tenang, melengking keras, teriak gitu, ya. Dia ulang 3 kali, dia berhenti 3 kali. Namun kuda itu juga begitu. Setiap kali dia diam, kudanya diam. Setiap kali dia melanjutkan bacaan Al-Qur'annya, kuda yang dia ikat di kandang belakangnya juga kembali berisik, kembali tidak tenang. Ya, seperti ada situasi yang aneh, seperti ada perompak, seperti ada hal yang mengancam. Sampai akhirnya ketika sampai kepada bacaan yang ketiga, kepada potongan yang ketiga, potongan ayat yang ketiga, kembali kudanya itu berontak. Kudanya ini berontak, nggak bisa tenang. Dan dia takut bahwa kudanya berontak, lepas dari ikatannya, lalu masuk menerobos ke rumah, lalu menginjak anaknya bernama Yahya. Akhirnya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya dan mengecek apa yang sedang terjadi. Saat dia keluar dari rumahnya, dia mengecek apa yang terjadi. Ternyata dia menemukan di atas rumahnya ada cahaya yang begitu besar. Ada cahaya yang begitu terang dalam bentuk bulat gitu, ya, dalam bentuk lingkaran, sedang turun secara perlahan dari atas langit. Turun secara perlahan gitu, ya. Pelan-pelan, besar sekali, menakutkan. Dan dulu mungkin nggak ada istilah alien, nggak ada istilah UFO, ya. Kalau sekarang ada istilah UFO, ada istilah alien, ya kan?
UFO. Mungkin itu didefinisikan UFO juga ya. Kalau dia hidup, kalau UFO udah ada zaman dulu istilahnya ya. Udah ada zaman dulu mungkin itu disebut dengan UFO. Bukan karena itu alien, bukan, tapi karena itu identified flying object, objek terbang yang tidak diketahui. Setelah Usaid bin Khadir melihat UFO ini di atas rumahnya ya, satu objek terbang yang dia tidak kenal, dia takut, dia masuk kembali ke rumahnya, dia gendong Yahya, kemudian langsung masuk ke kamarnya dan terjaga sampai pagi hari. Di pagi harinya dia mendatangi Rasulullah SAW mengadukan experience itu, pengalaman itu kepada Nabi SAW. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguhnya aku di malam hari tadi, ketika aku mengulang hafalanku setelah aku sholat malam, aku mendapati ada cahaya yang besar yang turun dari langit, yang sangat menyilaukan, yang sangat terang, dan aku takut bahwa dia mengancam, bahwa dia akan menghancurkan. Sampai-sampai binatang kendaraanku, yaitu kuda yang aku miliki di rumah, itu tidak tenang. Maka kemudian Rasulullah SAW meminta Usaid bin Khadir untuk membaca. Iqra ya Usaid, bacalah wahai Usaid. Kemudian Usaid membaca. Ya, dia membaca. Dia baca Al-Quran yang dia baca. Dia ulangi bacaan persis seperti yang dia baca semalam. Kemudian Usaid berhenti. Aku berhenti di sini ya Rasulullah. Oke, baca lagi. Oke, dia baca lagi. Untuk kedua kalinya aku berhenti di sini ya Rasulullah. Oke, baca lagi. Dibaca lagi. Kemudian sampai ketiga kalinya, dan semalam aku berhenti di sini ya Rasulullah. Untuk terakhir kalinya, untuk ketiga kalinya. Oke, kata Rasulullah SAW. Tahukah kamu wahai Usaid, bahwa yang kamu lihat semalam, adalah malaikat. Tilkal malaikatu tanazzalatil Qur'an. Dia adalah malaikat. Ya, yang turun karena bacaan Al-Quran kamu. Yang kamu baca di sepertiga malam terakhir ini, saat tiada orang yang menyimak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat turun, malaikat yang sedang lewat di situ turun, mendekat kepada kamu, ingin menyimak bacaan Quranmu. Dan seandainya, wahai Usaid, kata Nabi SAW, seandainya kamu melanjutkan bacaan Al-Quranmu hingga subuh, hingga pagi hari, niscaya semua penduduk kota Madinah ini akan menyaksikan bentuk dan wujud asli dari malaikat. Ya. Masya Allah. Seisi kota Madinah ini, wahai Usaid, akan mengetahui seandainya kamu meneruskan bacaan Al-Quran. Namun karena kamu berhenti, mereka jadi tidak tahu. Mereka jadi tidak belum bisa melihat bentuk malaikat, wujud malaikat yang sesungguhnya. Nah ini kisah yang kedua teman-teman. Kisah yang pertama tadi apa? Tadi jin. Kisah yang kedua ini apa? Malaikat. Bayangkan, jin dan malaikat. Jin terbuat dari api. Mereka memiliki kekuatan fisik yang luar biasa kuat. Kemudian malaikat terbuat dari cahaya. Malaikat juga memiliki kekuatan yang kuat, kekuatan fisik yang kuat. Malaikat itu ya gak kayak kita. Kita ini bisa bosan. Kita ini bisa futur ya, bisa malas. Malaikat itu senantiasa bertasbih, beribadah kepada Allah sepanjang malam, sepanjang siang, dan tidak pernah merasa bosan sama sekali. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat itu senantiasa bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam dan sepanjang siang hari, dan mereka tidak bosan sama sekali sedetik pun. Tidak satu hari pun, tidak satu jam pun, tidak satu detik pun. Namun ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka terdiam. Kedua makhluk ini, jin dan malaikat, terdiam. Ya. Bahkan kemudian kita jadi paham betul apa yang Allah bilang di surah Al-Hasyr. Teman-teman sudah hafal ayatnya, sebagian ya mungkin.
ketika Allah memberi perumpamaan, "Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Dan seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Qur'an ini kepada satu gunung, ke atas sebuah gunung, niscaya engkau, wahai Muhammad, akan melihat, la ra'aitahu, engkau akan melihat gunung itu yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, khasyi'an, secara khusyuk. Dia, engkau melihatnya khusyuk, tunduk kepada Allah, tunduk kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya. Lalu setelah itu mutasaddian. Apa itu mutasaddian? Mutasaddian adalah meledak, bukan meletus, teman-teman. Bukan. Ya, la ra'aitahu khasyi'an. Ayat berapa itu ya? Al-Hasyr 18 sampai 20 itu ya. Minta bantuan teman-teman yang hafal nomor ayat ya, yang bukan mushaf. La ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Teman-teman, bahasa yang sering kita gunakan kalau lagi ada bencana gunung itu meletus, ya enggak? Betul tidak? Gunung meletus. Gunung meletus itu gimana? Gunung meletus itu cuma atasnya doang, apa semuanya? Atasnya doang. Yang paling dekat misalnya, yang baru kita alami semuanya, Indonesia berduka dengan meletusnya Gunung Semeru. Ya. Nah itu gunungnya hilang nggak? Hancur nggak? Tidak, masih ada. Ya, hanya bagian katupnya, bagian atasnya saja, bagian ujungnya yang hancur gitu ya, yang meletus di situ. Nah, efek yang diberikan oleh Al-Quran lebih dahsyat daripada sekedar meletus. Efek yang diberikan oleh Al-Quran, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Hasyr itu ayat 21 ya, adalah meledak, mutasaddian, meledak. Kalau meledak berarti nggak cuma ujungnya, bukan meletus. Beda antara meletus dengan meledak. Meledak hancur teman-teman, hancur. Maka nggak bersisa. Ya. Watilkal amsa, nggak bersisa sama sekali. Gunung itu hancur. Bayangkan Gunung Semeru yang itu gagah, itu indah, atau gunung yang paling tinggi di Indonesia ya, yang memiliki ketinggian berapa ribu ya, 8.000 ya, Gunung Jayawijaya, Puncak Jayawijaya di Papua itu yang ada salju abadinya. Bayangkan itu hancur, gak bersisa. Masya Allah, kita nggak bisa membayangkan, jauh dari bayangan kita belum ada sejarah kita melihat gunung itu hancur. Yang paling dekat adalah pada tahun 80-an ya, pada tahun bukan tahun 60-an, tahun 1800-an menurut saya, bukan tahun 80-an, tahun 1800-an, yaitu meledaknya Gunung Krakatau. Itu hancur Krakatau. Sampai kemudian itu juga masih ada gunungnya lagi yang baru, anak Krakatau yang kita lihat, sampai membelah Selat Sunda, sampai membelah Jawa dan Sumatera, lalu membentuk Selat Sunda. Nah itulah, bayangkan itu efek yang diberikan Al-Quran kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mati. Gunung itu kan benda mati, makhluk mati, ya enggak? Dia makhluk, dia ciptaan Allah, dia ada nyawa, ada, tapi dia tidak bergerak, kecuali sedikit saja geraknya. Itu hancur. Nah, maka kita manusia, betapa hancurnya kita, betapa terhinanya ketika kita meninggalkan Al-Quran, betapa sengsaranya kita kalau kita mengacuhkan Al-Quran. Ya, kita akan lebih hancur karena kita jauh lebih lemah daripada gunung. Karena kita jauh lebih lemah daripada, karena kekuatan fisik kita jauh lebih lemah dari kekuatan fisik malaikat. Kekuatan fisik kita jauh lebih lemah daripada kekuatan fisiknya jin. Maka kita akan hancur. Ya, kita akan hancur, kita akan sengsara.
kita akan payah. Sebaliknya, kalau kita mampu memaksimalkan hidup yang diberikan oleh Allah ini dengan maksimal, dekat dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mengambil hidayah dari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan kita dari kehancuran, dari kesengsaraan. Sebagaimana yang Allah bilang di surah Taha. Ya, surah Taha. Apa Allah bilang di situ? Allah bilang ketika Allah menurunkan Nabiullah Adam dan Siti Hawa dari surga ke bumi, tidak ada satupun manusia yang hidup di bumi. Manusia yang hidup pertama kali adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka terpisah secara jauh. Mereka berpisah selama puluhan tahun, baru bertemu lagi di padang Arafah. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Selama 40 tahun mereka tidak bertemu. Mereka bertemu di padang Arafah. Saat mereka bertemu di padang Arafah, Allah mengatakan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Ya. Siapa yang mengikuti petunjuk dariku ini. Ya. Surah Taha ayat berapa ini ya? Nah, tolong yang hafal juga nomor ayatnya. Sisi ayatnya ada di sebelah kiri bawahnya, halaman sebelah kiri bagian bawah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ini kata Allah kepada Nabi Adam. Dan siapa, kata Allah, yang mengikuti petunjukku ini dan dia senantiasa istiqamah mengambil hidayah dariku ini, maka dia tidak akan tersesat. Fala yadhillu, la yadhillu, tersesat di dunia, wala yashqa, dia tidak akan sengsara di akhirat. Ya. Lalu lanjutan ayatnya, ayat 124-nya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sebaliknya, kalau kalian berpaling. Jadi ayat 123-nya menjelaskan kemuliaan yang didapat buat mereka yang senantiasa mengikuti petunjuk. Yaitu dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Nah, ayat 124 yang menerangkan kehinaan, kehancuran, kebinasaan yang akan dirasakan oleh manusia yang berpaling, yang mengacuhkan Al-Quran. Kata Allah, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari Al-Quranku ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya akan sulit, hidupnya akan susah, hidupnya akan payah, hidupnya akan sengsara, hidupnya akan binasa, hidupnya akan jauh dari kedamaian, hidupnya akan jauh dari keberkahan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita nggak mau. Bukan hanya itu baru di dunia, ma'isyatan dhanka baru di dunia. Nanti di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami, kata Allah, akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Ya Allah, buta. Ya Allah, buta. Bayangkan, pada hari kiamat, kita bingung. Hari kiamat itu kita bingung, teman-teman. Kita datang ke Nabi Adam, kita datang ke Nabi Nuh, kita datang ke Nabi Ibrahim, kita datang ke Nabi Musa, kita datang ke Nabi Isa, meminta syafaat. Minta syafaat, kita bingung, amal kita nggak tahu terima atau tidak, dan ternyata lebih banyak buruknya daripada baiknya. Kita bingung, ya, menegangkan situasi yang nggak pernah tergambarkan sama sekali. Dan saat itu orang-orang yang berpaling, mereka bukan hanya sekedar bingung. Saat itu orang yang mengacuhkan Al-Quran, mereka bukan sekedar bingung, mereka bukan sekedar galau, mereka bukan sekedar tegang, tapi Allah kumpulkan mereka juga dalam keadaan buta. Buta, teman-teman. Bayangkan buta. Apa yang bisa dilakukan oleh orang buta di hari kiamat? Apa? Coba bayangkan. Apa? Ilustrasikan. Apa? Dia akan terbentur sana sini. Dia akan makin sengsara.
Dan orang ini nanti akan mengadu ke Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma qad kuntu basira. Ya Tuhan, mengapa engkau kumpulkan kami, bangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal dahulu di dunia mata kami bisa melihat, ya Allah. Mata kami bisa melihat. Mengapa engkau kami bangkitkan dalam keadaan buta sekarang? Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Demikianlah karena kamu ketika di dunia, kamu punya kesempatan untuk mempelajari Al-Quran. Kamu punya kesempatan untuk mentadabburi Al-Quran. Kamu punya kesempatan untuk menghafalkan Al-Quran. Kamu tinggalkan fanasita. Kamu tinggalkan. Kamu lupakan. Kamu ajukan. Maka dzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini balasannya adalah aku akan meninggalkan kamu. Kamu akan aku ajukan. Kamu tidak akan aku urusi. Kamu tidak akan aku berikan sama sekali syafaat. Masuklah neraka. Wakadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan itulah balasan buat mereka yang senantiasa melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang ini yang diajukan oleh Allah karena mereka selama di dunia mereka memusuhi Al-Quran, mereka meninggalkan Al-Quran, dan pada setiap zaman akan ada orang-orang seperti ini, orang-orang yang mengajukan Al-Quran, padahal mereka punya kesempatan untuk mencintai Al-Quran, mereka punya kesempatan Al-Quran. Aduan mereka nanti adalah sesuai dengan apa yang diadukan oleh Rasulullah SAW. Qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi Muhammad SAW mengadu ke Allah di masa dakwahnya di Makkah. Ya Rabbi, wahai Tuhan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguhnya kaum kerabat-kerabat terdekatku sendiri, ya Allah, mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan, barang yang tidak dipedulikan. Mereka sama sekali tidak membacanya, mereka sama sekali tidak menghafalnya, mereka sama sekali tidak mengimaninya, mereka sama sekali tidak mengamalkan, tidak mentadabburinya, dan juga tidak mendakwakannya lagi, ya Allah. Nah, hajrul Quran adalah dosa yang paling besar. Hajrul Quran adalah dosa yang paling besar. Dan balasannya tadi di surah Taha. Mana teman-teman agar kita bisa terhindar dari dosa paling dahsyat itu? Bagaimana kemudian kita merelasikan perlindungan Allah ketika kita hidup di dunia dan perlindungan Allah di akhirat ketika kita dibangkitkan? Tidak ada caranya, tidak ada jalan pintas, tidak ada cara lain selain dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan banyak sekali orang-orang melalui Al-Quran ini, dan Allah juga menghinakan, Allah hancurkan banyak sekali orang, banyak sekali generasi juga karena Al-Quran. Ya. Maka para pemirsa, para hadirin hadirat, ikhwafillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Cara yang paling bisa kita wujudkan, paling dekat, dan semua orang berhak, semua orang bisa, tidak pilih-pilih, tidak adalah menghafal Al-Quran. Tidak ada pilih kasih, tidak ada syarat khusus untuk menghafal Al-Quran. Syarat Anda harus orang Arab, syarat Anda harus
pria atau syarat Anda harus wanita, syarat Anda harus bisa bahasa Arab, syarat Anda harus nyantren ya, syarat Anda harus pintar, harus punya IQ tinggi ya, harus punya kecerdasan yang luar biasa. Tidak ada syarat itu. Tidak ada syarat. Menghafal Al-Quran sangat mudah. Menghafal Al-Quran sangat mudah. Sampai kemudian tidak ada syaratnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Cuman satu aja syaratnya. Satu aja, bayangkan. Bayangkan betapa kemuliaan tadi yang kita dapatkan. Dan kehancuran yang akan kita dapatkan kalau gak kita cari perlindungan dari Al-Quran ini. Syaratnya cuma satu aja. Fahal mim muddakir. Fahal mim muddakir. Adakah di antara kalian yang bersungguh-sungguh? Itu aja syaratnya. Sungguh-sungguh. Gak usah muluk-muluk. Saya harus kemana, saya harus nyantren, saya harus apa-apa. Hal itu cuman faktor-faktor pendukung saja yang membuat kita makin bisa fokus, makin kita bisa sungguh-sungguh, makin kita sabar, makin kita istiqamah, makin kita bertawakal. Tapi pada intinya, idzakara yadzakiru adalah menyungguh-nyungguhkan diri. Ini ada di surah Al-Qamar. Sebanyak 4 kali Allah mengatakan. Syaratnya cuma satu. Walaqad yassarnal Qur'an. Dan kami telah mudahkan Al-Quran ini dzikri, agar dihafal, agar dipelajari, agar ditadaburi. Udah, nggak ada syaratnya. Satu aja. Fahal mim muddakir. Ya. Diturunkanlah oleh para ulama bahwa muddakir ini turunannya juga banyak ya, tapi intinya satu. Dan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah bagaimana cinta kita sama Al-Quran. Ya. Bahwa orang yang cintanya sama Al-Quran itu tulus, cintanya sama Al-Quran sejati. Bukan cinta bohong-bohongan, bukan cinta buaya. Ya, yang datang hanya ketika butuh. Cinta yang sejati kepada Al-Quran, maka dia juga akan bersungguh-sungguh secara sejati dengan Al-Quran. Bagaimana agar kita cinta sama Al-Quran? Kita harus mengenali Al-Quran terlebih dahulu. Kita harus membiasakan dekat dengan Al-Quran. Karena tidak cinta kalau tidak kenal. Tidak kenal maka haruslah ta'aruf, haruslah berkenalan, haruslah mendekat kita kepada Al-Quran. Apa tanda orang sudah cinta sama Al-Quran? Dan Al-Quran pun cinta sama dia. Kalau dia buka Al-Quran, dia tidak merasa berat. Ya, kalau dia mengulang hafalannya, dia tidak merasa berat. Dia tidak merasa terbebani. Itu adalah salah satu ciri orang sudah cinta dan mencintai oleh Al-Quran. Kalau masih ada rasa berat, kalau masih ada rasa terbebani, maka itu adalah proses yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ada dosa-dosa dalam hati, ada dosa-dosa dalam jiwa kita yang sedang dibersihkan. Ketika kita merasa terbebani, ketika kita merasa berat menghafal Al-Quran, mengulang hafalan Quran kita, mempelajari tahsin, membaca Al-Quran, jangan kemudian kita tinggalkan. Ini adalah proses detoksifikasi, pembersihan yang sedang Al-Quran jalankan. Al-Quran sedang melakukan scanning dalam hati, dosa-dosa apa ada dalam hati. Maka menjadi berat. Yang namanya juga scanning. Scanning itu lama. Kalau sudah selesai scanningnya, sudah tergambarkan, maka untuk mengobatinya akan jauh lebih cepat. Dan itulah kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang telah bersih hatinya dari dosa. Kenikmatan yang dirasakan oleh hati yang bersih saat mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, teman-teman semuanya. Jadi agar kita bisa mencintai Al-Quran tanpa tapi, kita tidak lihat
nggak lihat yang lain adalah dengan berkenalan dengan Al-Quran dan mencoba dekat secara fisik dengan Al-Quran. Itu dua saja dulu. Ya, kita berkenalan dengan Al-Quran. Kemudian ketika merasa berat tadi saya sampaikan, jangan merasa putus asa. Itu adalah cara Allah sedang mendetoksifikasi hati dan jiwa kita dari dosa-dosa hati selama ini. Nanti ketika kita sudah bersih, karena kita terus istiqomah, terus sabar membaca Al-Quran, terus sabar menghafal Al-Quran, rasa berat itu perlahan akan berubah menjadi rasa nikmat, rasa cinta yang sesungguhnya, sejati. Dan kalau sudah cinta dengan Al-Quran, dengan benar, cintanya adalah cinta yang sejati, maka tidak ada kata bosan. Tidak ada kata bosan. Berbeda dengan cintanya manusia yang fana. Kadang kita bosan. Saya cinta sama pasangan saya, sama suami buat muslimah atau sama istri. Kadang-kadang terbesit rasa lelah, ya, rasa bosan. Kadang-kadang kita merasa butuh hiburan, ya. Kadang-kadang kita membutuhkan hiburan dari luar pasangan kita, bersama-sama dengan pasangan kita, ya. Tapi kalau Al-Quran akan berwujud menjadi hiburan itu sendiri ketika kita merasa bosan. Al-Quran akan menjadi hiburan itu sendiri ketika kita merasa bosan. Karena apa? Karena hati kita sudah dibersihkan oleh Al-Quran. Masya Allah. Inilah yang menyebabkan para ulama ketika masuk bulan Ramadan, ya kita sekarang ada bulan Ramadan ya teman-teman, itu bisa mengkhatamkan Al-Quran puluhan kali. Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari, Imam Qatadah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Semua imam-imam itu ketika masuk bulan Ramadan, mereka mampu mengkhatamkan Al-Quran berulang-ulang kali. Karena apa? Karena hati mereka sudah bersih. Karena hati mereka sudah bersih. Mereka mewujudkan apa yang Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu katakan, "Lau tahurat qulubina ma syabi'at min kalami rabbina. Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih dari dosa, maka kita tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Kita tidak akan pernah merasa puas. Yang tadi saya baca di awal itu baitnya panjang. Wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fi tajammula. Al-Quran ini adalah sebaik-baik teman duduk yang tidak akan pernah bosan menemani kita. Gak akan pernah bosan. Dan kita juga gak akan pernah bosan. Semakin kita ulang, semakin indah, semakin indah, semakin indah. Semakin ada makna-makna yang baru. Semakin banyak faedah-faedah baru yang tadinya belum terpikirkan sama kita. Terus menerus begitu. Ya. Imam Bukhari ketika masuk bulan Ramadan, pada malam hari pertamanya, sampai istiqamah, sampai malam terakhir, beliau melaksanakan sholat setelah maghrib. Sholat setelah maghrib nih. Imam Bukhari ini teman-teman ya. Setelah maghrib sholat, beliau mengumpulkan ashabahu, beliau mengumpulkan teman-temannya, murid-muridnya. Lalu kemudian sholat berjamaah. Sholat sunnah berjamaah. Membaca satu rakaat 20 ayat minimal. Sholat sunnah berjamaah. Kemudian dilanjutkan setelah sholat isya dengan sholat sunnah taraweh. Terus menerus sudah berhenti 20 ayat setiap satu rakaat, 20 ayat setiap satu rakaat, 20 ayat setiap satu rakaat. 20 ayat itu kurang lebih 2 sampai 5 halaman. Ya, 20 ayat itu berapa? 2 halaman sampai 5 halaman. Terus begitu. Terus sampai nanti menjelang sahur, mereka sudah mau khatamkan Al-Quran dalam satu malam, di dalam sholatnya, secara berjamaah, diimami oleh Al-Imam Bukhari. Di dalam sholat, teman-teman. Ya. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'in agung, seorang ahli tafsir. Ketika masuk bulan Ramadan,
Beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali, sebanyak 3 hari sekali. Setiap 3 hari khatam sekali. Setiap 3 hari khatam 1 kali. Ya. Ketika masuk 10 hari terakhir, beliau mengkhatamkan Al-Quran 1 kali 1 hari. Ya. Masya Allah. Jadi kalau sebelum masuk 10 hari terakhir, 1 hari 10 juz, sudah masuk 10 hari terakhir, 1 hari 30 juz. Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, dan juga diikuti oleh muridnya Imam Malik tadi. Mereka adalah guru dan murid. Gurunya adalah Ibnu Syihab, muridnya adalah Imam Malik rahimahumullah. Ketika masuk bulan Ramadan, beliau mengumumkan di tengah-tengah jamaahnya bahwa majelis ilmu kita libur. Majelis ilmu kita, majelis taklim kita libur. Majelis hadis kita libur. Aku liburkan, aku tutup selama bulan Ramadan. Kenapa? Karena aku ingin membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, ingin menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Maka Imam Malik dan Imam Syihab Az-Zuhri menghatamkan 40 kali, ya, sampai 50 kali dalam 1 bulan Ramadan. Bayangkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan, teman-teman. Camkan baik-baik, di luar Ramadan itu 1 hari. 1 kali khatam. Murojaah 1 hari 30 juz, bukan 3 juz. Apalagi juz 30. Ketika masuk Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam 1 hari. Alias beliau murojaah 1 hari 60 juz. Bayangkan. Percaya nggak? Percaya nggak, Ustaz Asadullah? Teman-teman, kalau Imam Syafi'i itu 1 hari baca 60 juz, bukan 6 juz, bukan 6 halaman, enggak. 60 juz. Percaya? Oke. Gimana ngebuktiinnya? Yang namanya percaya itu harus bisa dibuktikan. Ya, gak harus sih, tapi ya kita berusaha untuk harus dibuktikan agar kita makin yakin. Satu contoh misalnya, orang yang imannya paling kuat sama Allah adalah orang yang bisa membuktikan Allah itu ada. Allah itu benar ada, Allah itu wujud. Ya. Begitu pula Al-Quran. Begitu pula kepercayaan kita sama hal lain. Percaya 60 juz 1 hari. Gimana caranya? Dulu dulu Al-Fakir ini percaya tapi nggak bisa, tapi kemudian percaya cuma pakai hati aja, nggak pakai logik. Udah percaya aja lah. Namanya juga ulama gitu, namanya juga ulama. Nah, kalau begitu berarti Al-Quran cuma buat ulama. Enggak, Al-Quran tuh buat U baru, buat U paling baru, buat U yang terbaru, bukan cuma buat U lama doang, tapi U baru juga. Artinya orang-orang kita zaman sekarang juga berhak, juga bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak itu. Gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan membaca 1 halaman 1 menit. 1 halaman 1 menit. Ketika orang baca 1 halaman 1 menit, maka dalam waktu 1 jam dia akan menyelesaikan 3 juz. Kok bisa? Ya, karena 1 juz itu ada 20 halaman. Kalau dia baca 1 menit 1 halaman, maka untuk membaca 1 juz hanya membutuhkan 20 menit. Karena 20 menit itu adalah 1/3 jam, maka ketika dia membaca 1 jam, dia membaca 3 juz.
Kalau bisa menyelesaikan 3 juz dalam 1 jam, maka untuk menyelesaikan 30 juz dibutuhkan berapa jam? Dibutuhkan berapa jam? Nah, satu jam 3 juz. Maka untuk 30 juz berapa? Kali aja 10 jam. Iya kan? 10 jam. Pertanyaannya sekarang, 10 jam itu dalam 1 hari 1 malam kita, itu banyak apa enggak? 10 jam dalam 20, itu banyak enggak? Enggak banyak. Enggak banyak. Tidak banyak. Enggak nyampe setengah. Setengah dari 24 jam itu berapa? 10 jam. Setengah dari 24 jam itu berapa? 12 jam. Disebut banyak itu kalau udah lebih dari setengah. Ya enggak? Jangan iya aja, kalau ada nggak setuju bilang aja. Enggak, Ustaz. Enggak. Nih, saya bilang begini. Ya, saya punya duit 1.000. Saya kasih Anda 500. Banyak nggak? Enggak, Ustaz, enggak banyak. Nanti cuma kasih setengah. Kapan saya kasih banyak? Kalau saya kasih 700 atau 800. Banyak nggak? Banyak. Nah, 10 jam itu dibanding 24 jam. Nggak nyampe setengahnya. Dan itu yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i lebih spesialnya lagi membaca khatam tersebut tidak di luar sholat, tapi di dalam sholat. Di dalam sholat. 10 jam mengambil waktu 24 jam kita. Berarti masih ada sisa berapa? Ada 14 jam. Nah, itulah waktu lebih banyak. Jadi lebih banyak buat Quran apa enggak? Kalau mengkhatamkan Al-Quran 1 hari, 1 kali, ternyata masih lebih banyak waktu kita buat selain Al-Quran. Coba. Ya enggak? 14 dibanding 10, banyakkan mana? Banyakkan 14. Maka lebih banyak waktu kita buat selain Al-Quran. Maka pada Ramadan, Imam Syafi'i melipat gandakannya menjadi dua kali khatam. Sehingga membutuhkan 20 jam. Masih ada waktu nggak buat istirahat? Masih ada 4 jam. Ya, masih ada 4 jam buat sahur, ya. Buat iftar, buat tidur 1 jam di malam hari, 1 jam di siang hari. Masih bisa. Hanya memang perlu dicatat ya teman-teman, jangan coba-coba ini. Kalau belum punya 2 hal, belum punya kemauan dan belum punya kemampuan. Kemauan itu bisa dilatih, kemauan itu harus ditumbuhkan, kemampuan harus dilatih. Saya ulangi, kemauan itu harus ditumbuhkan, kemampuan itu harus dilatih. Untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak ini, membaca 60 juz dalam 1 hari secara konsisten, ya, itu harus tidak hanya punya kemauan saja, tapi juga harus kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan fisik. Jangan kayak saya nih. Wah, lagi parah nih, saya mohon maaf, lagi agak drop nih ya. Saya kalau memaksakan diri baca 60 juz 1 hari, 3 hari aja, hari keempat udah diopname di rumah sakit. Ya, tapi Imam Syafi'i itu kuat fisiknya, teman-teman. Gak kayak saya, gak kayak kita lah. Ya, gak kayak kita. Atau mungkin teman-teman ada yang hobi lari ya. Ya, Imam Syafi'i itu fisiknya kuat. Beliau itu kalau manah 10 panah, 9 panah itu kena tepat sasaran. Ya. Beliau itu bisa manah sambil di atas kuda, sambil jalan gitu. Kudanya sambil lari, itu bisa manah dan tepat sasaran. Ya. Jadi latih fisik kalau mau, ya, latih fisik. Makanya dari awal saya mengatakan bahwa Al-Quran ini akan bisa kita dapat kemuliaannya, keagungannya kalau kita tadi wa huwa syahid. Kita menghadirkan jasad kita, termasuk di situ adalah
kemampuan fisik yang prima, kesehatan fisik yang prima. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita mengimani riwayat-riwayat dari kalangan tabi'in, kalangan sahabat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengatakan tadi, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah kenyang dari Al-Qur'an. Itu mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 1 kali dalam 1 malam. Bayangkan. 1 kali dalam 1 malam. Dan inilah yang ditiru oleh para tabi'in. Karena Utsman bin Affan itu kuat fisiknya. Maka latih fisik kita, teman-teman, agar kita bisa makin kuat dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah tentang bagaimana kita istiqamah bersama Al-Qur'an, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan juga. Yang pertama adalah kalau ingin kita istiqamah bersama Al-Quran di luar Ramadan, kita harus latih diri kita istiqamah bersama Al-Quran di dalam Ramadan. Tidak ada tawar-menawar di situ. Orang yang gagal membuktikan keistiqomahannya dalam Al-Quran bersama Ramadan, ketika Ramadan, maka di luar Ramadan dia akan jauh lebih susah membuktikan keistiqomahannya. Sebaliknya, orang yang bisa membuktikan keistiqomahannya bersama Al-Quran di bulan Ramadan, maka dia akan jauh lebih mudah di luar Ramadan istiqomah. Lalu yang kedua, carilah halaqah-halaqah Quran, carilah komunitas-komunitas tahfidz, lembaga-lembaga tahfidz yang mendukung Anda secara real, secara realistis, bagaimana step-step Al-Quran ini Anda lakukan. Anda menghafal, Anda membutuhkan bacaan terlebih dahulu, Anda menghafal, Anda memahami, Anda mentadabburi, Anda memahami artinya, Anda mengamalkan dan Anda mendakwahkan. Kemudian yang ketiga adalah cari guru. Jangan menghafal Al-Quran sendirian. Tidak. Jangan menghafal Al-Quran sendirian. Sesungguhnya serigala hanya menerkam kambing yang jalan atau domba yang jalan sendirian. Kalau domba atau kambingnya jalan bergerombongan, maka serigala tidak akan menerkam. Dan kata Nabi SAW, yadullahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu senantiasa bersama jamaah, sama kelompok, nggak sendirian. Ya. Cari guru, saling menguatkan, dengan teman-teman juga. Lalu yang terakhir adalah memperbanyak doa kepada Allah, meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan jalan kita bersama Al-Quran. Karena sesungguhnya hati ini ada di antara jari jemarinya Allah yang membolak-balikannya sekehendaknya Allah. Maka kemudian kita berdoa, kita berdoa kepada dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga apa yang kami sampaikan pada siang hari ini bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat teman-teman semua. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Belum, kalau kurang optimal ya dalam menyampaikan sharing pada siang hari ini. Barangkali suara saya terlalu pelan ataupun intonasi yang tidak terlalu menggebu-gebu ya, karena saya sedang agak kurang sehat. Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia akhirat dan juga senantiasa dibuat istiqomah sama Allah bersama Al-Quran di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Aqulu ma tasma'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustaz Syahid Bashir yang telah menjelaskan materi yang sangat luar biasa, yang begitu panjang dan juga sangat terkena dalam hati. Semoga kita semua di sini yang telah mendengarkan sedikit motivasi dari beliau bisa semangat dalam menghafal, membaca ataupun mentadabbur Al-Quran. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin 3-4 saja Ustaz ya, insya Allah. Dan sekedar mengingatkan, insya Allah nanti di akhir akan ada sesi dokumentasi dan ada pengumuman pemenang giveaway. Jadi kemarin alhamdulillah kami dari Khadimul Quran mengadakan giveaway dan insya Allah nanti di akhir akan diumumkan insya Allah.
Mungkin boleh kita mulai dari sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya boleh langsung raise hand. Nah, cukup ya. Mungkin ini karena apa namanya? Karena pasti banyak kan yang minta bertanya. Di sini Anda milih acak ya. Tadi yang pertama raise hand itu dari Islah Nur Rabi'ah. Tafadhali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita merasa nikmat dalam baca Al-Quran? Syukron, Ustadz. Ya, Tafadhali Ustaz. Boleh langsung dijawab Ustaz. Langsung dijawab saja. baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga kepada Ustaz Asadullah, jazakumullah khairan. Bagi kalau Ustaz kan hati langsung tahu. Sebentar untuk para peserta yang masih belum mematikan mic-nya, silakan dimatikan dulu. Ya. Syukran, jazakallah. Silakan Ustaz. Gimana biar kita bisa nikmat bacaan Al-Quran? Ketika kita baca Al-Quran, saya mengutip saja perkataan Imamul Mufassirin. Ya, imam min a'immatil mufassirin, imamu a'immatil mufassirin, imamnya para imam ahli tafsir. Siapa itu? Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah ta'ala. Ya. Apa kata beliau? Inni la'ajabu mimman yaqra'ul Qur'ana wa la yafhamu ma'anihi kaifa yataladzadzu bitilawatihi. Atau kama qala, inni la'ajabu mimman yaqra'ul Qur'ana wa la yafhamu ma'anihi kaifa yataladzadzu bitilawatihi. Atau dalam ibarah yang lain, ibarah yang lebih singkat, inni la'ajabu mimma la yafhamu Al-Qur'ana kaifa yataladzadzu bitilawatihi. Aku sangat heran, kata Imam At-Tabari, ini Imam A'immatul Mufassirin. Semua ahli tafsir sekarang, semuanya itu berhutang budi dengan Imam At-Tabari. Karena kitab tafsir yang beliau tulis. Apa? Tafsir At-Tabari. Ya, tafsir At-Tabari. Jami'ul Bayan fi ta'wili ayil Qur'ani bil Qur'an. Kitab Jami'ul Bayan fi ta'wili ayil Qur'ani bil Qur'an. Kitabnya. Dalam mukadimahnya beliau mengatakan demikian, inilah ajabu mimman la yafhamu ma'ani al-Qur'an kaifa yataladzadzu bi tilawatihi. Saya sangat heran. Saya sangat heran gitu. Oleh orang-orang yang tidak memahami mana Al-Quran. Dengan cara apa mereka berlezat-lezat ketika membaca Al-Quran? Dengan cara apa? Saya heran. Ini kata Imam At-Tabari. Imamnya ahli tafsir. Ya, sebelum ada Imam Ibnu Katsir, sebelum ada Imam Jalalain, sebelum ada Imam, udah ada Imam At-Tabari duluan dan beliau mengatakan hal ini. Sebelum ada Imam Al-Qurtubi. Enggak, itu semua belakangan. Yang paling awal Imam At-Tabari. Semua orang berhutang budi dengan Imam At-Tabari. Mengatakan, saya sangat heran sama orang yang tidak faham makna Al-Quran. Bagaimana dia bisa nikmat membaca Al-Quran. Bagaimana dia bisa merasa lezat dengan Al-Quran. Maka teman-teman, cara agar kita bisa makin nikmat ketika baca Al-Quran adalah dengan memahami makna yang kita baca, memahami arti kandungan pesan, serta rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan dalam Al-Quran. Al-Quranu kas-sahib kullama talatis suhbatu arafta asrarahu fas-sahibu la yu'ti sirrahu liman la yahtammu bihi. Al-Quran ini dia adalah sahabat yang akan memberikan rahasia-rahasianya buat kita. Ya.
ketika persahabatannya itu lama. Dan dia Al-Quran sebagai seorang sahabat tidak akan memberikan rahasianya kepada kita. Kalau kita tidak memerhatikan Al-Quran, kita tidak memerhatikan makna-makna dan kandungannya. Sebagai sebuah ukuran, kalau teman-teman membaca surah surah Quraisy, ya, surah Quraisy, liilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Siapa yang nggak hafal ayat ini? Kita sudah menghafal surah ini dari sejak kita kecil. Kalau sampai detik ini kita sudah sedewasa ini, kita sudah besar dan membaca surah Quraisy-nya itu masih dengan feeling yang sama, dengan perasaan yang sama ketika kita masih kecil menghafal di TPA, maka berarti Anda belum menemukan kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Ya, berarti Afwan, sebelumnya yang masih nyala mic-nya silakan dimatikan ya. Syukran, jazakallah khairan. Jadi makna, ya, intinya dari makna. Buat penanya, pelajarilah makna kandungan Al-Quran. Ini nggak bisa ditawar. Ustadz, kalau bacanya pakai lagu, enggak, itu bukan. Wah, masa sih Ustadz? Iya. Enggak. Adanya orang baca dengan murattal, dengan maqam nahawal, maqam bayati, maqam sikah, maqam saba, maqam hijaz, ya, maqam rast, maqam kurdi, apapun itulah, ya. Baca dengan liu-liu, ya, dengan sedih-sedih, ya. Itu masih di permukaan aja. Masih di permukaan saja. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan nikmat Ustaz kalau baca kayak gitu. Oke, coba ulang lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masih nikmat, coba ulang sampai 5 kali baca dengan cara seperti itu. Anda akan bosan. Itu nggak usah tasadullah. Ya betul Ustaz. Pasti kita akan mau coba pakai nada yang lain, pakai nada yang lain. Ya. Wah, bosan lah, nanti yang keempat baca enggak jangan pakai bayati lah. Pakai apa namanya? Pakai ras saja. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nikmat Ustaz? Ya, nikmat. Coba ulang sampai 5 kali. Bosan. Ya, bosan. Nah, Ustaz ini tahu, saya ngerasain. Ya, saya ngerasain. Bosan. Akhirnya apa? Yang membuat kita nggak bosan itu kalau kita paham artinya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya paham artinya, saya paham itu. Maka mau Anda minta saya baca 100 kali, saya siap. Ya. Karena kita merasakan kenikmatan itu bukan dari sekedar lagu, bukan dari sekedar nada, enggak. Tapi dari mana? Apa makna yang terkandung dari tabarak? Apa makna yang terkandung dari alladzi biyadihil mulku? Apa makna terkandung dalam biyadi? Apa makna terkandung dalam al-mulku? Apa makna yang terkandung dari qudratullah ala kulli syai'in qadir? Kita paham itu. Kita nggak akan bosan. Jadi gitu kuncinya, ya. Saat kalau kita belum bisa bahasa Arab gimana? Kalau kita masih belajar bahasa Arab gimana? Ya belajarlah, ya.
harus belajar bahasa Arab. Nanti dari Khadimul Quran ini mungkin Ustaz Asadullah bikin kelas bahasa Arab, ya kan? Dan Ustaz Asadullah ya sebagai aktivis guru bahasa Arab juga pasti mengerti ini. Ya, pentingnya kita menghafal Al-Quran itu agar kita memahami apa yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. طيب Ustaz, syukran jazakallah khair. Ada lagi bertanya di sini, Ane baca di kolom chat, ada yang bertanya nih, mungkin yang sering para akhwat bingung kan, tentang bagaimana hukum tilawah bagi wanita yang sedang haid, atau bagaimana murajaahnya menghafal Quran yang sedang haid. Mungkin ini yang sering ditanyakan oleh para penghafal Quran. Boleh Ustaz? Ya, dalam pendapat yang mu'tamad ya. Dalam pendapat yang mu'tamad di mazhab Syafi'i, sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada penanya dan kepada Ustaz Sadullah ya. Dalam pendapat yang mu'tamad ya, dalam mazhab Syafi'i, wanita haid itu tidak boleh membaca Al-Qur'an, tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Murajaah, baik itu murajaah, baik itu menghafal, apalagi tilawah, tidak boleh. Ya. Terus bagaimana tipsnya? Ya, tipsnya adalah ketika Anda haid, bacalah Al-Quran dalam hati sambil mendengarkan murattal yang mu'tabar. Saat saya mau sambil ngulang hafalan, saya mau tapi lagi berhalangan gimana? Ya Anda apa namanya? Dengarkan saja murattal, misalnya siapa. Kemudian Anda buka mushaf yang ada di HP yang ada terjemahnya. Mushaf yang ada di HP yang ada terjemah. Jangan mushaf kertas ya. Yang ada terjemahnya, lalu Anda ya baca dalam hati, jangan dilafazkan. Jangan dilafazkan, dalam hati saja. Jadi qiraahnya bukan qiraatut tilawah, tapi qiraatut ta'ammul. Ya. Qiraatut ta'ammul wa tafakkur, bukan qiraatut at-tilawah yang diharamkan berdasarkan hadis-hadis yang banyak yang keluar dari lisan Nabi SAW adalah qiraatut tilawah. Kalau qiraatut ta'ammul dan tafakkur itu boleh, siapapun. Mau haid mau tidak. Ya. Kemudian tips yang kedua, Anda harus tahu kapan kira-kira kapan haid, kapan bersihnya, kapan sucinya, kapan haidnya. Maka sebanyak-banyaknya Anda haid, ya setahu saya ya, pada umumnya wanita itu lebih banyak waktu sucinya daripada waktu haidnya. Betul tidak? Betul tidak? Betul nggak kaum muslimah? 15 hari paling lama ya, betul nggak? Kalau udah lebih dari itu, betul. Ya. Rata-rata 5-7 hari mesti suci. Maka maksimalkan 25 hari sisanya dalam 1 bulan untuk murojaah sebanyak-banyak, untuk mengulang sebanyak-banyaknya, untuk menghafal sebanyak-banyaknya. Jangan baru mulai semangat muncul pas sudah mau haid nih. Ya tanggalan udah mau bulan, perut udah sakit-sakit kan, udah nyeri-nyeri, baru semangat hafal Quran. Ya nggak begitu caranya. Ya, jadi ketika lagi waktu suci, maksimalkan waktunya, maksimalkan. Itu wallahu a'lam bishawab. Tips Ustaz. Ya. Mungkin sekitar 2 lagi Ustaz ya, dua penanya lagi. Insyaallah Ustaz, insyaallah. Ini ada yang bertanya, bagaimana menjaga hati dari riya ketika menghafal Quran. Nah, mungkin ini yang sangat dikhawatirkan oleh para penghafal Quran. Itu sifat riya. Bagaimana cara menjaga hati? Iya, baik. Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi SAW. Terima kasih atas pertanyaannya. Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi SAW itu di malam hari, betul tidak? Betul tidak? Siapa yang menyaksikan Al-Quran itu turun pertama kali? Adakah manusia yang menyaksikannya? Nggak ada. Tidak ada. Hanya Nabi Muhammad sendiri dan malaikat Jibril saja. Kemudian surah yang pertama kali turun setelah, atau Al-Quran yang pertama kali turun setelah Iqra, atau ayat Quran yang pertama kali turun setelah Iqra, yang kedua ya berarti, itu apa? Itu apa? Surah Al-Muzammil dan surah Al-Muddatsir.
Surah Al-Muzammil dan surah Al-Mudaththir ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdiri di malam hari. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Inna nasyi'atal laili. Nah, ini poinnya. Ini jawabannya. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Surah Al-Muzammil. Ayat berapa? Ayat 6 atau ayat 7 tuh ya. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk melatih jiwa kita sebagai penghafal Quran agar terhindar dari sifat ria, agar jauh dari sifat ria dan sombong, Anda harus lebih banyak bangun di malam hari untuk membaca Al-Quran ketimbang Anda membaca Al-Quran di siang hari saat tidak ada yang menyaksikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menurunkan Al-Quran pertama kali di malam hari, dan Allah menurunkan Quran yang pertama kali juga adalah perintah untuk menartilkan bacaan. Warattilil Qur'ana tartila. Kapan? Di malam hari. Inna nasyi'atal laili. Karena kegiatan yang Anda lakukan di malam hari, hiya asyaddu wata'an. Lebih mengena dalam hati, lebih berbekas di dalam hati, lebih berbekas di dalam jiwa, lebih bertahan lama. Wa aqwamu qila. Ya. Dan lebih bisa dirasapi. Maka bangun di malam hari ya teman-teman. Nggak ada cerita penghafal Quran tuh seumur hidupnya nggak bangun di malam hari untuk murojaah, untuk menambah hafalan. Makanya kemudian kata Nabi SAW, ya Abdullah, menegur Ibnu Umar ya, menegur Ibnu Umar. Wahai Abdullah, la takun mithla fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Ibnu Umar ini sahabat junior, sahabat masih kecil. Saat Nabi SAW masih hidup, itu beliau sahabat junior, masih remaja. Masih proses menghafal Quran. Kata Nabi, ya Ibnu Umar, la takun misla fulan. Janganlah kamu seperti satu orang fulan. Kana yaqumul lail, yang bangun di malam hari, fataraka qiyamal lail. Namun dia tidak pernah melaksanakan qiyamul lail. Dia tidak pernah murojaah di sholat malamnya. Maka kata Ibnu Umar, sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkan qiyamul lail satu malam pun. Ya, satu malam pun. Dan karena amalan ini, Ibnu Umar menjadi salah satu sahabat junior yang paling pintar, yang paling alim, yang paling lancar hafal Quran, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, yang paling paham tentang makna yang terkandung dalam Al-Quran. Rahasianya apa tadi? Bangun di malam. Rasakan kenikmatan yang Anda akan dapatkan nanti kalau sudah terbiasa ya. Itu nanti balasannya gak cuma hati itu terbiasa ikhlas, gak cuma itu. Tapi nanti kita akan jauh lebih mudah engage ya. Akan jauh lebih mudah relate sama Al-Quran, akan lebih mudah paham, lebih mudah mencerna apa yang Allah inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallah khairan. Mungkin satu lagi untuk pertanyaan terakhir. Dan Afan yang untuk teman-teman, banyak banget nih yang pengen nanya tapi karena masalah waktu juga kan, jadi belum bisa semua bertanya. Mungkin terakhir dari Husna Alfia, silakan. Yang tadi dari awal udah ngangkat tangan. Silakan. Oke, bismillah. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gini Ustadz, kan untuk penghafal Al-Quran yang melupakan Al-Qurannya itu mendapatkan dosa yang besar. Lalu lupa yang seperti apa yang dimaksud akan mendapatkan dosa yang besar tersebut? Apakah lupa seperti pada umumnya manusia biasa atau melupakan Al-Quran itu dengan melupakan ajarannya? Sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak pertanyaannya, pertanyaan bagus sekali. Ya, lupa.
yang terlarang ya, lupa yang kemudian mengundang dosa yang besar sekali, termasuk dosa yang paling besar adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Bi sama yaqulu ahadukum nasitu ayata kaita wa kaita. Sungguh amat buruk kalau ada di antara kalian yang mengatakan nasitu ayata kaita wa kaita. Nasitu, apa itu nasitu? Nasitunya adalah melupakan, ingat, garis bawahin, secara sengaja. Itu nasitu. Secara sengaja. Artinya dia sudah menghafal, tapi secara sengaja nggak dia ulang, padahal dia punya kesempatan, dia punya waktu, dan dia seharusnya meluangkan waktu, dia seharusnya membuat kesempatan itu, bikin program untuk mengulang, tapi nggak dia lakukan. Beralasan dengan sibuk, beralasan dengan rumah tangga, beralasan dengan bisnis, beralasan dengan pekerjaan, beralasan dengan studi, terus bikin alasan. Nah ini nasitu, ini yang dosa. Walakin liyaqul, kata Ibnu Mas'ud, nusitu, ada tasydidnya. Nunnya jadi dhammah, kemudian sini ada tasydid, nusitu jadi kasrah, nusitu. Apa arti nusitu? Aku dibuat lupa. Ya. Gimana bedanya? Kalau yang nusitu ini adalah aku dibuat lupa, padahal aku sudah rajin sekali mengulang hafalan. Tapi aku masih terus lupa-lupa. Kalau ngimam masih sering salah. Padahal aku sudah sering meroja sehari 3 juz, tapi pas ngimam salah. Pas toran masih salah. Nah ini dia tidak akan berdosa. Tidak berdosa. Makanya nanti teman-teman kalau doa khotaman, Allahumma arhamna bil Qur'an, ya kan? Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Bukan minhu ma nasina, tapi nusina. Ya Allah, ingatkanlah Al-Quran yang kami lupa secara tidak sengaja. Bukan yang nasina, bukan yang kami lupakan secara sengaja. Kalau itu mah ampunannya harus taubat nasuha, nggak cuma pakai doa khutbah Quran. Ya. Buat teman-teman yang sudah punya banyak hafalan, kemudian nggak pernah dimoroja, taubatlah nasuha sekarang juga ya. Langsung ambil Quran, langsung ambil wudhu, langsung ulang, start. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Mungkin kita tutup dengan dari closing statement dari Ustaz untuk pesan dari Ustaz untuk kami semua di sini. Tafadhol. Iya. Baik. Makasih banyak Ustaz Sadullah atas kesempatannya dipertemukan kami ya dengan banyak sekali partisipan yang begitu semangat, begitu mencintai Al-Quran. Sebagai pernyataan penutup, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mendoakan saya sendiri sebagai orang yang paling lemah pada siang hari ini, sebagai orang yang paling jahil di kesempatan siang hari ini, sebagai orang yang paling butuh doa teman-teman semua agar bisa makin istiqomah. Doa yang sama juga buat keluarga saya, buat istri saya, buat ibu, buat almarhum bapak, ya buat semua keluarga, adik-adik dan kakak-kakak saya. Dan juga saya akan mendoakan teman-teman semua hadir pada siang hari ini, yang tadi hadir dari awal maupun yang hadir belakangan, yang masih bertahan sampai detik ini, agar makin istiqomah bersama Al-Quran, agar makin mencintai Al-Quran, agar tidak menduakan Al-Quran dengan yang lain, agar kita sama-sama masuk surga dengan Al-Quran lalu dikumpulkan bersama para penghafal Al-Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadilah orang-orang Rabbani, jangan jadi orang-orang Ramadhani. Jadilah hamba Allah yang Rabbani, jangan jadilah hamba Allah yang Ramadhani. Hamba Allah yang Rabbani adalah hamba yang senantiasa menyembah Allah
di situasi apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Sedangkan hamba Allah yang Ramadhani adalah hamba yang menyembah Allah hanya ketika bulan Ramadan saja. Ketika selesai bulan Ramadan, dia tidak beribadah lagi, dia tidak tilawah lagi, dia tidak menghafal lagi, dia tidak lagi cinta sama Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.